Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ewati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-382 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Sono Sugiyakso sebagai Empu Lunggah, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Jinggan kesal karena Arya Kamandanu tidak menepati janjinya. Gadis itu kemudian menemui Arya Kamandanu di ruangan biliknya. Semula dia mengetuk-ngetuk pintu. Karena tidak segera dibuka, Luh Jinggan lalu mendorong pintu dan melangkah ke dalam. Dia semakin bertambah kesal melihat Arya Kamandanu duduk membelakanginya. Dia berusaha menumpahkan unek-uneknya, rasa kesalnya, dan rasa kecewanya. Mengapa kau diam saja? Mengapa kau duduk menghadap ke dinding? Ayo, berpalinglah kemari. Pandanglah wajahku. Aku tidak ingin kau permainkan seperti ini. Aku tidak mau bersahabat dengan seseorang yang mudah mengingkari janjinya. Karena Arya Kamandanu masih tetap tidak bergerak dan tetap duduk menghadap dinding, dia semakin bertambah kesal. Dia lalu menubruk dari belakang dan memaksa Arya Kamandanu membalikkan punggungnya.
Jinggan hampir tidak percaya pada penglihatannya sendiri. Mulutnya ternganga keheranan. Dia melihat wajah Arya Kamandanu penuh ditumbuhi bisul-bisul kecil, sekecil biji kacang dan berwarna merah. Arya Kamandanu tidak berani menatapnya. Dia menundukkan wajahnya. Dia kelihatan sangat sedih. Maafkan Kakang, ada apa dengan wajahmu? Mengapa wajahmu menjadi rusak seperti ini? Mengapa wajahmu ditumbuhi bisul-bisul kecil? Entahlah, adikku. Aku sendiri tidak tahu mengapa tubuhku menjadi rusak seperti ini. Bukan hanya di wajahku, tapi juga di bagian tubuhku yang lain. Lihatlah, dadaku juga penuh ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah. Juga punggungku, dadaku dan perutku. Aku sendiri tidak tahu mengapa bisa menjadi begini. Apakah kau tidak merasakan sakit? Aku hanya merasakan perih sedikit di bagian tubuhku yang ditumbuhi bisul. Tidak begitu sakit, adikku. Barangkali kau keracunan makanan, Kakang, atau keracunan minuman? Aku tidak tahu, adikku. Barangkali begitu. Tapi akulah yang memasak makanan untukmu. Sepertinya aku tidak membuat jenis makanan yang aneh-aneh. Mengapa bisa keracunan? Sudahlah, adikku. Jangan pikirkan soal diriku lagi. Mungkin memang sudah nasibku. Sebaiknya kau tinggalkan aku sendirian di ruangan bilikku ini. Jangan begitu, Kakang. Jangan putus asa. Mengapa tubuhmu ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah? Pasti ada sebabnya. Sebaiknya kau segera menemui ayah. Ayo, Kakang. Ayo kuantarkan menemui ayah. Ayah sedang duduk-duduk di serambi pondok. Mari, Kakang. Jangan, adikku. Tidak usah. Aku tidak ingin menambah beban ayahmu lagi. Bapak Lungga sudah berjuang keras untuk menyembuhkan penyakitku. Dan rasanya bantuan Bapak Lungga sudah terlalu besar. Aku banyak berhutang budi pada beliau. Juga padamu. Rasanya aku tidak akan sanggup membayar hutangku. Kata-katamu tidak bersahabat, Kakang Kamandanu. Kalau begitu, kau masih menganggap kami sebagai orang lain. Padahal kami telah menganggapmu sebagai keluarga sendiri. Sudahlah, Kakang, jangan berpikir macam-macam. Kalau memang bisa, kami akan selalu berusaha untuk membantumu. Ayolah, kita temui ayah di serambi pondok. Aku kira ayah tahu apa sebabnya tubuhmu ditumbuhi bisul-bisul merah. Marilah kita minta penjelasannya, Kakang. Jinggan lalu memapah Arya Kamandanu keluar dari ruangan biliknya. Mereka melangkah menuju serambi pondok, di mana Empu Lunggah sudah duduk menunggu. Mari, Nger, mari. Silakan duduk. Terima kasih, Bapak Lunggah. Iya, saya sudah tahu, Nger. Angger Kamandanu tidak perlu cemas. Bisul-bisul kecil berwarna merah itu tidak akan mengganggu kesehatanmu, Nger. Mengapa hal itu bisa terjadi, Ayah? Mengapa tubuh Kakang Kamandanu ditumbuhi bisul-bisul kecil berwarna merah? Maaf, Bapak Lunggah. Apakah bisul-bisul ini juga karena pengaruh gigitan ular naga Puspakresna? Benar, Nger. Benar. Tapi pengaruh secara tidak langsung. Ibaratnya tubuh Angger Kamandanu merupakan sebuah medan laga. Sebuah medan peperangan. Ibarat Tegal Kurusetra. Medan peperangan antara dua kekuatan raksasa di muka bumi ini, yang diwakili kaum Kurawa dan kaum Pandawa. Nah, sekarang perang telah selesai, dan Angger Kamandanu telah muncul sebagai pemenangnya. Angger telah memenangkan pertarungan dengan sempurna. Tapi akibat yang ditimbulkan oleh suatu peperangan besar
Tentu saja ada, Nger. Bekas-bekasnya pasti ada. Medan itu menjadi rusak, rumput-rumput kusut dan kering, pohon-pohon tumbang, mayat-mayat bergelimpangan, dan darah berceceran mengotori pandangan mata. Maka demikianlah, Nger. Bisul-bisul kecil berwarna merah yang sekarang ini tumbuh hampir di seluruh tubuh Angger Kamandanu adalah merupakan cacat raga sebagai akibat peperangan dahsyat. Angger tidak perlu cemas ataupun takut. Bisul-bisul kecil itu nanti akan pecah dengan sendirinya. Lalu bagaimana dengan bekas-bekasnya, Bapak Lungga? Kalau bisul-bisul itu nanti pecah, bekasnya tentu ada, Angger. Tapi tidak akan mengganggu. Maksud saya tidak akan mengganggu kesehatanmu. Angger akan tetap sehat seutuhnya. Angger hanya mengalami cacat raga yang tidak begitu berarti. Tapi Ayah, ya, kalau bisul-bisul itu nanti pecah dan meninggalkan bekas, wajah Kakang Kamandanu pasti akan menjadi jelek. Kalau menjadi jelek, memang kenapa, Nduk? Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak apa-apa, ya sudah. Mengapa kau ikut-ikut meributkan soal ini? Nah, bagaimana, Angger? Sekarang Angger tentunya sudah mengerti. Baiklah, Bapak Lungga. Saya mengerti. Dan saya akan berusaha menerima kenyataan ini. Mungkin karena dosa-dosa saya, sehingga saya terpaksa mengalami hal seperti ini. Bukan, Angger. Bukan karena dosa-dosa Angger. Apakah Angger tahu apa artinya dosa? Barangkali saya melanggar peraturan yang telah ditentukan para dewa. Oh, dengar, Angger, dengar. Dan kau juga, Nduk, Ya, dengarkan. Ayah. Kau boleh ikut mendengarkan. Dosa artinya keliru. Iya, keliru. Kalau misalnya kita ini seharusnya berjalan lurus, tapi kemudian kita mengambil belokan ke arah kiri. Nah, itu dosa. Itu keliru. Kalau memang kita harus berjalan lurus, ya lurus. Kalau petunjuk itu mengatakan kita harus belok, ya harus belok. Kalau peraturan itu mewajibkan kita harus tunduk, ya harus tunduk. Jadi sebagai manusia yang dibekali akal budi, kita harus mampu menentukan langkah-langkah hidup kita, sehingga kita tidak tercebur di kubangan dosa. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Kita harus bisa memilih mana yang boleh kita lakukan dan mana yang dilarang. Maaf, Bapak Lungga. Bagaimana kita bisa menentukan langkah-langkah kita, sehingga hidup kita bisa menjadi bijaksana? Baiklah, Angger, baiklah. Saya akan berusaha untuk menjelaskannya. Semua itu ada hukumnya, ada undang-undangnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Hukum di dalam hidup ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama kali adalah hukum kuasa. Hukum kuasa bukanlah menjadi milik manusia, melainkan milik yang maha kuasa. Hukum ini merupakan hukum keesaan. Hukum ini tidak akan mampu dijamah oleh akal pikiran. Hukum ini merupakan muara yang menampung hukum-hukum yang lain. Hukum ini sifatnya sangat mutlak, tak terbantah, dan terlepas dari pengaruh ruang serta waktu. Hukum ini bisa juga disebut sebagai hidup itu sendiri. Yang kedua adalah hukum alam. Hukum alam juga dinamakan hukum pikiran. Sebab yang berkuasa di sini adalah sebab dan akibat. Segala lekuk-liku hukum ini bisa ditelusuri dengan akal pikiran manusia. Misalnya,
mengapa daun-daun itu berwarna hijau? Mengapa buah-buahan yang sudah terlalu matang tanggal sendiri dari tangkainya dan jatuh ke bumi? Mengapa seekor anak kambing menyusu pada induknya sendiri? Mengapa air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah? Dari mana datangnya hujan? Mengapa musim kemarau tahun ini panjang? Mengapa tiba-tiba ada banjir bandang? Mengapa? Itulah ciri-ciri hukum sebab akibat. Selalu didahului dengan pertanyaan, mengapa begini dan mengapa begitu? Hukum sebab akibat ini masih jauh dari sempurna, Nger. Sebab ada banyak hal yang tak mampu diuraikan oleh akal pikiran. Jadi, jika kita ingin mencari jawab tentang hidup dan kehidupan, kita tidak bisa lari pada hukum sebab akibat. Sebab masih kurang lengkap, kurang sempurna. Nah, yang ketiga adalah hukum manusia. Hukum manusia ini dibuat oleh manusia dan diperuntukkan bagi manusia itu sendiri, agar dapat menciptakan suasana masyarakat yang teratur, tertib, dan sehat. Maka dibuatlah hukum-hukum manusia. Hukum manusia dibuat dengan tujuan meluhurkan derajat kehidupan manusia itu sendiri, dengan tujuan membuat kehidupan manusia menjadi lebih sejahtera. Tapi karena pada dasarnya manusia itu lemah, maka hukum ciptaannya pun lemah. Bahkan saking lemahnya, sampai-sampai seringkali manusia melanggar hukum-hukum yang diciptakannya sendiri. Nah, bagaimana, Nger? Apakah sudah cukup jelas? Baiklah, Bapak Lunggah. Walaupun sepertinya belum jelas, tapi wejangan yang baru saja Bapak Lunggah sampaikan, rasa-rasanya sudah cukup terperinci. Oh, memang, Ger. Untuk memahami permasalahan hidup memang cukup sulit, Ger. Hidup ini bisa menjadi sederhana ataupun ruwet. Itu tergantung bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita memandang hidup itu sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita bantah lagi. Ialah hukum kuasa. Sebab segala sesuatu yang pernah dititipkan kepada manusia, pada akhirnya semua harus dikembalikan kepadanya juga. Dari dialah segala sesuatu ini berawal, dan kepadanya lah segala sesuatu ini berakhir. Pagi itu tampak cerah. Langit bersih tiada berawan sepotong pun. Burung-burung bernyanyi di atas pohon dan angin bernyanyi sambil berlari-lari kecil di sepanjang lembah. Arya Kamandanu tidak lagi menghiraukan bisul-bisul kecil berwarna merah yang tumbuh di hampir seluruh bagian tubuhnya. Pagi itu dia berjalan dengan penuh semangat menuruni lereng bukit Kedung Peluk. Setelah beberapa saat lamanya berjalan, Arya Kamandanu melihat Empu Lunggah dan Luh Jinggan sudah berdiri menunggu di tengah-tengah padang rumput. Bagaimana, Angger? Apakah Angger sudah siap? Saya merasakan tubuh saya sangat segar pagi ini, Bapak Lunggah. Saya sudah siap. Saya sudah siap untuk berlatih ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga dalam bimbingan Bapak Lunggah. Oh, baiklah. Nduk, Luh Jinggan. Ya, ya. Kau duduk di sini saja. Jangan mengganggu. Angger Kamandanu akan melakukan latihan-latihan ilmu kanuragan yang cukup berat. Siapa yang mengganggu, Ayah? Aku hanya ingin menonton saja kok. Nah, Angger, mari kita mulai.
Ini ada sepotong kayu hutan. Pergunakanlah kayu ini sebagai pedang. Apakah saya harus langsung melakukan gerakan-gerakan ilmu Kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga, Bapak Lungga? Kalau memang tahap yang pertama dan kedua sudah tidak menjadikan soal lagi, silakan saja langsung tahap yang ketiga, Nger. Kalau begitu baiklah, Bapak Lungga. Saya akan mulai. Arya Kamandanu memungut sepotong kayu hutan dari tangan Empu Nunggah. Kemudian dia mundur beberapa langkah untuk memasang kuda-kuda. Tangan kanannya mencengkeram erat-erat sepotong kayu hutan, dan tangan kirinya diletakkan di atas dada. Sementara kedua belah matanya terpejam sesaat. Saat berikutnya dia melompat sambil mengayunkan sepotong kayu hutan ke kiri dan ke kanan. Arya Kamandanu terus melompat ke sana kemari sambil mengayun-ayunkan sepotong kayu hutan dan menganggapnya sebagai sebilah pedang. Kadangkala dia jungkir balik di udara. Gerakannya sangat cepat. Kadangkala dia berputar-putar bagaikan kitiran. Akar nopo tiduran papat hangaut angkoso. Nopo tiduran papat pusoko renanggo madyo. Raja Nogo Kinuran Papat, sifat papat minonto roso jamo. Gerakan-gerakan Arya Kamandanu semakin bertambah cepat, dan saking cepatnya sehingga susah diikuti oleh pandangan mata biasa. Dia bergerak bagaikan angin. Ulunggah tersenyum melihatnya dari kejauhan. Dia merasa bangga. Dia merasa puas dengan apa yang telah dicapai oleh Arya Kamandanu. Bagaimana Bapak Lungga? Apakah saya telah berlatih dengan cukup baik? Sangat baik, Nger. Saya puas melihatnya. Angger Kamandanu mampu melakukan gerakan-gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh pendekar-pendekar biasa. Sekarang saya ingin bertanya, Nger. Silakan Bapak Lungga. Bagaimana rasanya sekarang ini, Nger? Apakah pengaruh dari kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh jurus-jurus itu masih mengganggu Angger? Pada saat permulaannya, memang pengaruh itu masih terasa, Bapak Lungga. Tapi lama-kelamaan saya dapat mengendalikannya. Dan akhirnya saya mampu menguasainya. Itulah Angger. Karena Angger telah memenangkan pertarungan melawan kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh gigitan ular naga Puspa Kresna. Sekarang ini tenaga dalam yang Angger miliki sungguh-sungguh luar biasa besarnya. Dan sekarang ini Angger tidak perlu merasa khawatir apa-apa lagi.
Dengan latihan-latihan yang tekun, tertib, dalam waktu singkat, Angger Kamandanu pasti sudah akan bisa menguasai jurus-jurus ilmu kanuragan Naga Puspa tahap yang ketiga secara sempurna. Maaf, Bapak Lungga. Saya ingin mencobanya sekali lagi. Oh, silakan, Ger. Silakan. Saya akan menonton dari kejauhan. Kembali Arya Kamandanu memasang kuda-kudanya. Sepotong kayu hutan digenggamnya erat-erat. Selanjutnya dia melompat dan mulai memainkan jurus-jurus cakar naga, petit naga, dan rajah naga. Nah,